Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menawar Salapohan dengan mata kuliah Manajemen Perbankan. Di video ini saya akan mempresentasikan analisis kesehatan Bank Nusantara Digital atau BND. Analisis ini mencakup kebijakan kredit, laporan keuangan, rasio NPL, serta jasa dan digital banking. BND merupakan bank virtual atau fiktif yang digunakan untuk simulasi akademik sehingga data keuangan yang ditampilkan dibuat realistis dan konsisten untuk kebutuhan tugas. Di sini ada profil banknya, yaitu bank yang dianalisis yaitu bernama Bank Nusantara Digital, yang merupakan bank umum konvensional berbasis digital dan bukan bank nyata. Kegiatan usaha utamanya adalah menghimpun dana pihak ketiga, menyalurkan kredit, serta menyediakan jasa pembayaran dan transaksi digital. Target nasabahnya meliputi retail, UMKM, payroll, dan usaha menengah yang membutuhkan transaksi cepat. Strategi bisnis BND adalah pertumbuhan kredit yang selektif dan peningkatan fee-based income dari layanan digital. Kemudian di sini ada kerangka analisis dan sumber data, di mana analisis BND dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu analisis kredit, meliputi prinsip 5C, scoring, limit kredit, early warning system, monitoring kualitas kredit, restrukturisasi dan remedial, dan pengendalian NPL. Kemudian ada analisis keuangan melalui neraca, laba rugi, pertumbuhan aset, kemudian struktur pendanaan, kualitas laba, kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang ketiga yaitu analisis digital banking, yaitu layanan yang banyak digunakan, kontribusinya terhadap pendapatan dan efisiensi, serta risikonya. Kemudian ada asumsi data dan referensi utama. Karena BND adalah bank virtual, seluruh angka keuangan dan transaksi dibuat sebagai simulasi tahun 2025 dengan pembanding 2024. Dan ini bukan merupakan laporan keuangan bank nyata. Di sini angka dibuat dalam triliun rupiah agar mudah dianalisis dan dijaga konsistensi antara neraca, kredit, DPK, pendapatan, dan labanya. Kemudian kredit bermasalah terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan macet. Referensi utama berasal dari ketentuan OJK mengenai manajemen risiko, kesehatan bank, dan digital bank, transparansi laporan, serta Bank Indonesia mengenai KRIS. Di sini ada model bisnis BND. Model bisnis BND ini bertumbuh pada 3 bagian. Yang pertama yaitu bank menghimpun DPK itu sebesar 29,5 triliun rupiah dari giro, tabungan, dan deposito. Dan ini merupakan basis pendanaan kredit. Yang kedua yaitu penyaluran dana. Dana tersebut disalurkan melalui kredit dengan kredit gross sebesar 28 triliun kepada retail, UMKM, payroll, usaha menengah. Yang ketiga, BND menyediakan layanan digital seperti mobile banking, QR payment, transfer, VA, pembayaran tagihan, serta kartu dan ATM. Dengan demikian, bank memperoleh pendapatan bunga sekaligus pendapatan dari jasa
dan transaksi digital. BND menggunakan prinsip 5C, yaitu karakter, capacity, kapital, kolateral, dan condition. Penilaian dilengkapi dengan credit scoring dan verifikasi data. Pengendalian risiko dilakukan melalui berdasarkan segmen, pemisahan fungsi marketing, analisis dan approval, pengendalian exposure, early warning system, monitoring rekening dan arus kas, serta review portofolio. Jika terjadi kredit bermasalah, bank melakukan koleksi dini, menganalisis penyebab gagal bayar, melakukan restrukturisasi jika debitur masih prospek, lalu melakukan remedial jika diperlukan. Lalu kebijakan ini penting karena kualitas kredit mempengaruhi pendapatan bunga, CKPN, laba, dan modal bank. Kemudian ada prosedur pemberian kredit BND yang terdiri dari 7 tahap, yaitu pengajuan dan dokumen, verifikasi identitas serta usaha, analisis 5C dan scoring, persetujuan sesuai kewenangan, akad dan pencairan, monitoring melalui early warning system, serta remedial jika kredit mulai bermasalah. Jadi, pengendalian risiko tidak berhenti pada saat kredit dicairkan, tetapi berlanjut selama kredit berjalan. Kemudian di sini ada kualitas portofolio kredit BND tahun 2025, yaitu total kredit gross BND tahun 2025 adalah 28 triliun rupiah. Dalam perhatian khusus 0,56 triliun, kurang lancar 0,28 triliun, diragukan 0,14 triliun, dan macet 0,14 triliun. Kredit bermasalah adalah kurang lancar, diragukan, dan macet sehingga total 0,56 triliun rupiah. Sebagian besar portofolio masih lancar, tetapi kredit bermasalah tetap harus dipantau karena dapat meningkatkan pencadangan dan menekan laba. Kemudian di sini analisis laporan posisi keuangan 2025. Pada tahun 2025 total aset BND sebesar 37 triliun rupiah, aset antara lain terdiri kas 1,2 triliun, pendapatan pada BI 3 triliun, surat berharga 4,5 triliun, kredit yang diberikan sebesar 28 triliun, CKPN kredit 0,7 triliun, aset lainnya 1 triliun. Kemudian dari sisi pendanaan DPK 29,5 triliun, pinjaman atau pendanaan lain 2,5 triliun, liabilitas lainnya 1,2 triliun, dan ekuitas 3,8 triliun. Total aset dan total liabilitas ditambah ekuitas sama-sama 37 triliun. Sehingga neraca termasuk konsisten. Kemudian kita beralih ke laporan laba rugi. Di sini pendapatan bunga BND sebesar 3,2 triliun rupiah dan beban bunga 1,45 triliun. Sehingga pendapatan bunga bersih atau net interest income sebesar 1,75 triliun. Pendapatan operasional non bunga sebesar 0,55 triliun. Setelah memperhitungkan beban operasional dan penurunan nilai atau CKPN sebesar 0,2 triliun, laba sebelum pajak sebesar 0,95 triliun, dan laba bersih sebesar 0,7 triliun. Artinya, bank memiliki sumber pendapatan dari bunga sekaligus pendapatan non-bunga. Kemudian di sini ada perbandingan kondisi pada tahun 2024 dan tahun 2025. Total aset naik dari 34 triliun menjadi 37 triliun atau sekitar 8,8%. Kemudian kredit gross naik dari 25,5 triliun menjadi 28 triliun dengan perubahan
9,8%. Kemudian DPK naik dari 27,2 triliun menjadi 29,5 triliun atau sekitar 8,5%. Kemudian ekuitas naik dari 3,4 triliun menjadi 3,8 triliun dengan perubahan yang berarti 11,8%. Kemudian laba bersih naik dari 0,52 menjadi 0,7 triliun atau sekitar 34,6%. Pertumbuhan ini positif, tetapi ekspansi kredit harus tetap disertai pengawasan agar tidak meningkatkan NPL dan CKPN secara berlebihan. Kemudian di sini ada rasio keuangan yang dipilih, yaitu NPL gross atau non-performing loan gross. Rumusnya kredit bermasalah dibagi total kredit gross dikali 100%. Kredit kurang lancar 0,28 triliun, diragukan 0,14 triliun, dan macet 0,14 triliun, sehingga kredit bermasalah 0,56 triliun, total kredit gross yaitu 28 triliun, jadi NPL adalah 0,56 dibagi 28 dikali 100%, sehingga hasilnya itu 2%. Dalam simulasi ini, NPL menunjukkan kredit bermasalah masih terkendali, namun kesehatan bank secara keseluruhan tidak cukup dinilai dari satu rasio. Kemudian di sini ada dampak NPL terhadap kesehatan dan kinerja bank, yaitu jika NPL rendah, arus pembayaran kredit cenderung lebih baik, pencadangan relatif terkendali, laba lebih terlindungi, dan modal tidak cepat tergerus. Kemudian jika NPL meningkat, pendapatan bunga dapat terganggu, CKPN dapat meningkat, laba tertekan, dan modal berpotensi terdampak. Di sini BND memiliki NPL yaitu 2%, dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,8%. Karena itu ekspansi masih dapat dilakukan, tetapi kualitas underwriting dan monitoring harus dipertahankan. Kemudian kita beralih ke jasa bank dan digital bank yang paling banyak digunakan. Di simulasi BND ini, mobile banking yang memiliki volume terbesar yaitu 8,4 juta transaksi. Kemudian berikutnya QR payment atau kris 5,2 juta. Kemudian transfer digital 4,8 juta, VE 1,6 juta, pembayaran tagihan 1,3 juta, serta kartu debit dan ATM 3,7 juta transaksi. Layanan ini banyak digunakan karena cepat, praktis, dan tidak membutuhkan kunjungan ke cabang. Bagi bank sendiri, transaksi digital dapat menghasilkan fee income sekaligus meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Mengapa digital banking menguntungkan bank? Digital banking memberikan 3 manfaat, yaitu dari sisi pendapatan, kemudian dari bank memperoleh fee dari transfer dan VE, QR payment, kartu, dan jasa transaksi. Dari sisi efisiensi, transaksi digital mengurangi ketergantungan pada cabang dan mengotomatisasi proses. Dari sisi strategis, interaksi nasabah meningkat dan data transaksi dapat membantu segmentasi serta cross-selling. Dalam simulasi BND, kontribusi fee digital sebesar 368 miliar rupiah dari 550 miliar pendapatan operasional non bunga atau sekitar 66,9%. Di sini ada beberapa risiko digital bank yang harus dikendalikan, yang meliputi cyber and fraud, seperti phishing, malware, akun takeover, transaksi tidak sah, dan social engineering. Kemudian ada juga risiko operasional dan teknologi seperti downtime, kapasitas sistem, kegagalan integrasi, vendor, data loss, dan disaster recovery. Selain itu terdapat risiko reputasi dan kepatuhan seperti
keluhan transaksi, perlindungan data, dan kewajiban anti pencucian uang. Karena itu, dan risiko. Di sini ada beberapa rekomendasi strategi digital banking yang berkelanjutan, yaitu saya memberikan 4 rekomendasi. Yang pertama, dengan memperkuat digital trust dan pencegahan fraud melalui multi-factor authentication, biometric device binding, pemantauan fraud real time, batas transaksi adaptif, edukasi anti-phishing, dan incident response. Kemudian yang kedua yaitu eh, menggunakan data secara aman untuk personalisasi produk dengan tata kelola data yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan ekosistem merchant, UMKM, VA, QR payment, dan pembayaran berulang untuk meningkatkan fee income. Keempat yaitu dengan memperkuat ketahanan sistem melalui capacity planning, backup, disaster recovery, pengujian keamanan, dan monitoring vendor. Di sini ada beberapa kesimpulan di mana berdasarkan seluruh analisis, BND dalam simulasi menunjukkan kondisi yang sehat secara umum. Penerapan FFC, scoring, limit, early warning system, monitoring, dan remedial membantu menjaga kualitas kredit yang tercermin dari NPL gross sebesar 2%. Kondisi keuangan juga positif dengan aset 37 triliun, kredit gross 28 triliun, DPK 29,5 triliun, dan laba bersih 0,7 triliun. Digital banking memberikan kontribusi fee dan efisiensi, namun pertumbuhan kredit dan digital harus tetap diimbangi manajemen risiko, keamanan teknologi, dan pengawasan kualitas aset. Sekian presentasi saya terkait dengan BND. Kurang dan lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.